Lah gitu, maaf, kayak baju, bagusnya baju itu bukan dari mereknya yang branded ternama, dari bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas tertinggi, karya desainer kelas dunia yang funky, trendy, bukan. Tapi bagusnya baju itu diukur dari pemakainya, orang yang ada di dalam baju itu. Meskipun bandrolnya mahal, entah berapa miliar, karya desainer ternama, funky, trendy, tapi kalau yang make, maaf, perempuan nakal misalnya, apa namanya itu, WTS, wadah titip senjata itu. Lah emang iya kok, makanya disebut WTS, wadah titip senjata. Lebih kasar lagi pelacur, disumpeli alat mancur itu. Kalau orang Jawa nyebutnya balon, sing bayar oleh kelon. Kalau bahasa Jawa Timur I love you, mari dilapi tinggal belayu. Itu maaf, baju jadi murah. Kenapa? Ya karena yang make orang murahan, gitu loh. Loh, artinya saya kalau ceramah begitu, gitu loh. Masa Desember tahun kemarin dengan Agustus tahun ini kok sama? Nah ini berarti saya gagal, gitu. Kalau nggak ada peningkatan, nggak ada kenaikan, ya berarti Kapolresnya kebangetan, gitu loh. Masa bikin hidup saya gagal? Memang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling sejahtera, paling sakinah, paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling baik itu ya pekerjaan yang barokah. Jabatan yang paling terhormat adalah jabatan yang berkah. Rezeki yang paling menenteramkan itu ya rezeki yang barokah. Duit yang paling bikin nyaman, bikin tentrem, bikin bahagia itu duit yang barokah. Nah perlu diingat bapak-bapak dan ibu, duit yang barokah itu nggak harus banyak nominalnya, nggak harus banyak jumlahnya, tapi duit yang barokah itu duit yang banyak nilai kemanfaatannya, banyak nilai kebaikannya, meskipun duitnya banyak. Ya itu barokah. Mohon maaf ya, punya duit banyak tapi kalau nggak ada nilai kemanfaatannya, nggak ada nilai kebaikannya, itu namanya duit nggak barokah. Dan ciri utama barokah itu bikin hati bahagia, ayem kata orang Jawa, bikin keluarga tentrem. Itu ciri utama barokah. Di hati terasa damai, keluarga jadi tentrem, kehidupan kita jadi bahagia. Rasa-rasanya nggak ada gunanya punya duit banyak kalau hidup nggak bahagia, betul? Keluarga berantakan. Misalnya punya duit banyak banget, 100 juta, itu sedikit apa banyak? Aneh ukuranmu ya wes akeh sakmono ya. Jarang-jarang punya duit 100 juta. Gayane orang jawab. Dijawab yang tegas, oh polisi kok loyo. Punya duit 100 juta, itu ukurannya 100 juta itu sedikit apa banyak? Banyak nih ukuranmu, wong pakatmu lagi rengget-rengget kok. Banyak itu 100 juta ya. Tapi hati nggak damai, keluarga nggak tentrem. Misalnya anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Mamanya perempuan yang mereknya C, cerewet, ceriwis, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, ceguk, cemburuan, cerongoan, celutak. Komplit pokoknya. Sementara bapaknya hobinya dugem, acep. Nggak ada gunanya duit 100 juta, betul? Betul. Mending duit nggak begitu banyak tapi di hati damai, keluarga tentrem. Ayo coba
orang pian sabarataan no isoku yo kuwi tok. Ayo coba bapak dan ibu pilih mana, punya duit banyak 100 juta tapi nggak bahagia, sama punya duit cuma 100 miliar tapi bahagia, pilih mana? Ya Allah ya Karim. Jadi baiknya sebuah institusi itu tidak dinilai dari fisiknya saja, tapi nilai utamanya justru ada pada psikisnya. Itu saya sering sampaikan, desa yang berkah itu tidak diukur dari infrastrukturnya yang udah bagus semua, kemudian sarana dan prasarana penunjangnya lengkap, perekonomian tinggi, taraf hidup masyarakat udah di atas rata-rata, rumahnya bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah, bukan. Tapi bagusnya satu desa, satu kampung, satu daerah itu ditentukan oleh orang-orang yang tinggal di dalam desa itu, para penghuni kampung itu, orang-orang yang hidup di wilayah daerah itu. Meskipun desa itu penataannya rapi, infrastruktur bagus, fasilitas sarana prasarana lengkap, warganya kaya-kaya semua, tapi kalau masyarakat yang tinggal di situ banyak penjahatnya, banyak pencurinya, banyak pencopetnya, banyak perampoknya, banyak tempat-tempat maksiatnya, yaitu desa nggak barokah, itu daerah yang jelek gitu loh. Kayak rumah yang bagus itu tidak dinilai dari biaya pembangunannya habis miliaran, kemudian fasilitasnya serba lux, ornamen-ornamennya kelas Eropa, seluruh ruangan udah full AC macam-macam, bukan. Tapi bagusnya rumah, barokahnya rumah itu dinilai dari orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Maaf ya, meskipun rumahnya bagus banget kayak rumahnya Demet ya kayak istana lah, tapi dalam yang di situ orang-orang yang maaf moralnya bejat, anak-anaknya pada broken home, anak-anaknya nggak ada yang sekolah, nggak ada yang ngaji, suami istri berantem terus. Lah itu rumah yang sama sekali nggak barokah itu namanya. Karena gini ya, sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya sapi, kerbau, kambing, namanya tetap kandang. Betul? Sebagus apapun rumah, megah, mewah, indah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa. Sebaliknya, rumah jelek, kecil, di pinggir kali, udah mereng, atapnya bocor kalau lagi hujan, kendaraan nggak punya sama sekali, jangankan mobil, motor aja nggak punya, punyanya sepeda butut itu, GL Pro, genjot langsung protol itu, wah jelek. Kalau di perumahan ada tipe RSSS, rumah sangat sederhana sekali, ini lebih ini RSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai sulit simpangan, sulit selonjor, sulit sendeklu, sulit sendenan, sulit sayang-sayangan, sulit senggama, sesek-sesekan selalu. S-nya berapa itu? Kecil, jelek, perabot-perabotnya jelek, tapi isinya keluarga yang harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriyyatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itu namanya rumah tangga, meskipun rumah itu nggak ada tangganya. Ini paham tak gak ya gitu omongin ini modelnya? Paham gak? Lagi itu maaf, kayak baju, bagusnya baju itu bukan dari mereknya yang branded ternama, dari bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas tertinggi, karya desainer kelas dunia yang funky, trendy, bukan. Tapi bagusnya baju itu diukur dari pemakainya, orang yang ada di dalam baju itu. Meskipun bandrolnya mahal, entah berapa miliar, karya desainer ternama, funky, trendy, tapi kalau yang make, maaf, perempuan nakal misalnya, apa namanya itu, WTS, wadah titip senjata itu. Lah emang iya kok, makanya disebut WTS, wadah titip senjata. Lebih kasar lagi pelacur, disumpeli alat mancur itu.
Kalau orang Jawa nyebutnya balon, sing bayar oleh kelon. Kalau bahasa Jawa Timur I love you, mari dilapi tinggal belayu. Itu maaf, baju jadi murah. Kenapa? Ya karena yang make orang murahan gitu loh. Sebaliknya ada baju tuh wah jelek banget, kainnya paling jelek, potongannya, jahitannya jelek, jahitannya itu nggak pakai benang tapi pakai bendrat, kawat loh, kainnya kaku, warnanya kontras, atas hijau bawah merah kayak kapsul, tapi yang make perempuan solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak Bayangkari sini. Alah bendol dase, maksudnya Bayangkari sini tuh yang nggak ikut tepuk tangan. Itu baju jadi mahal gitu loh. Ayo coba bapak-bapak ya, misalnya ya pian masih single, misalnya bayangkan misalnya bapak-bapak itu masih single, masih bujang, suruh milih 2 perempuan untuk jadi istri sampean, coba pilih mana? Satu bajunya jelek tapi orangnya cantik, satunya bajunya bagus tapi orangnya jelek, pilih yang mana? Hah? Oh baju bagus orangnya cantik, udah dinikah orang. Wong ini pilihannya cuma 2 kok, bajunya jelek orangnya cantik, satunya bajunya bagus orangnya jelek, pilih yang mana? Pilih yang cantik meskipun baju jelek. Baju itu kalau udah jadi istri nggak penting, malah enakan nggak pakai baju gitu loh. Artinya nilai manusia itu bukan dari bungkusnya, bukan dari tampilan luarnya. Maka bahagia itu ukurannya adalah hati. Maaf, bahagia bukan persoalan materi, tapi bahagia itu persoalan hati. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Jangan dikira bahagia hanya milik orang-orang kaya saja. Dikira orang-orang miskin nggak bisa bahagia, salah besar. Andaikan yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya yang banyak harta, sedangkan orang-orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil dong. Yang mengatur manusia kaya miskin itu kan Tuhan. Semua yang mengatur Tuhan. Ini sebelah depan ini dijadikan orang-orang kaya, yang di belakang sana diatur miskin-miskin, itu Allah semua yang ngatur. Yang nggak usah amin, wong dari pangkatnya aja udah kelihatan. Ya. Lah kalau yang bisa bahagia hanya yang di deretan depan, sementara yang di deretan belakang nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil dong. Siapa yang ngatur? Itu yakin saya, yang di belakang itu maunya juga pengen perwira, maunya, tapi kan nggak level deh nih. Kenapa kok cuman dijadikan kayak gitu? Karena nanti kalau naik jadi perwira malah bahaya, bahaya malahan. Wong belum perwira ya petentang gitu. Nah, yang nggak terima maju sini. Apa pengen nyusul 3 temanmu yang kemarin diberhentikan tidak dengan hormat? Ayo, aku mengikuti, aku perkembangannya arek iki. Tak begitu, sikat aja, gak disiplin kok. Sikat, yang belakang tunggu giliran. Nggak tahu ya, Kapolres ini kayaknya orangnya diem, tapi kalau udah bikin kebijakan seret, selesai karirmu. Ngono. Mesti Kapolres mikir, kok tahu ya, no? Suruh disiplin nggak mau disiplin. Nah, jadi misalnya yang bisa bahagia itu hanya orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil gitu loh. Jangan salah, jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata, jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Banyak kok orang kaya raya tapi hidupnya sengsara. Banyak orang miskin tapi hatinya bahagia. Contoh paling sederhana, kaya banyak harta tapi sakit-sakitan. Ayo bahagianya di mana?
segalanya dia punya, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Makanan macam apa aja, menu kayak apa aja dia bisa beli, tapi makan minum dibatesin. Jangankan beli sate 1000 tusuk, beli kambing 1000 kandang dia bisa, tapi makan daging secuil aja dia nggak berani, darah tinggi. Jangankan beli gula 10 ton, beli pabrik gula 5.000 pabrik dia bisa beli, tapi gula sesendok aja dia nggak berani konsumsi. Kencing manis, loh apa enaknya? Rumahnya kayak rumahnya setan, mobil mewah berjajar-jajar, tapi dia kena stroke. Yang naik mobil pembantu-pembantunya, dia cuma naik kursi roda, sugih tumpahannya geledekan. Ayo, ya ayo enak sing mburi kuwi, melarat-melarat tapi sehat. Ayo coba. Loh, itu seksi kebersihan. Ngerokoti kulit semongko entek rong keranjang aman. Makan sate iso nyisili sak sujen-sujene, merdeka itu. Gitu loh. Makanya sehat itu mahal, Pak. Betul. Ngono, sehat itu mahal itu. Maaf, Bapak punya istri cantik, menarik, ayu, kekemrusu, keboy, semuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, kebelenok, kemontok, mentek, kinyis, mingis, denok, debleng. Saking cantiknya, Pak, tapi gering-geringen, sakit-sakitan. Buat apa, Pak? Dikeloni nang kumat mengine. Ngik. Ngeloni bojo padha karo ngeloni desel. Wis mengi turu neng ngorok pisan. Ngikrok. Sama dong ibu punya suami ganteng, gagah, tampan, tinggi besar, sehat, atletis, kuning kulit-kulitnya sauntu-untune. Tapi sakit-sakitan, coba pakai apa, Bu? Tuh, diobat abitno meneng. Dioncat-ancitno kok gak ono sing ungkil-ungkil babar pisan. Mikir sampean, iki urip apa mati wong iki. Kok gak ono sing ungkil-ungkil belas. Ngono lho. Kadang-kadang miskin tapi bahagia. Dibilang ini kok, hei, jangan dikira bahagia hanya orang yang punya pangkat jabatan kedudukan. Terus yang nggak punya pangkat jabatan kedudukan strategis nggak bisa bahagia. Salah besar. Di era seperti ini justru mereka yang punya jabatan tinggi nggak bisa tenang. Dipelototin terus sama KPK, pelototin terus. AKP nggak bisa tenang. Lo iya loh. Ini kok iso dadi Kabak Sumdai beres enggak carane? Ini loh. Orang ini wah, ini nggak tenang, ini udah terpantau ini. Ini udah terpantau, ini udah Nasir, udah NRP udah tercatat, bahaya gitu. Enakan yang belakang ini loh, ngono loh. Ini sekarang yang jabatannya tinggi-tinggi itu malah nggak tenang, bener. Bahkan maaf, bahagia bukan hanya milik anak muda. Ada orang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Ketika masih muda dia kerja keras, bandeng tulang, peras keringat, pontang-panting, biayai anak sekolah, kuliah, sampai perguruan tinggi, sampai anak-anaknya sukses. Begitu dia sudah tua, dia ngerasa bahagia melihat anak-anaknya jadi orang semua. Nggak ada yang jadi cempe, nggak ada yang jadi pedet, anak-anaknya sukses semua. Ini bahagia di masa tua. Dilanjut nggak ini? Bahkan sorry ya, ada orang yang mendapatkan kebahagiaan pada sakit yang dia derita. Sakit tapi bahagia. Kenapa? Karena ketika sakit dia makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Allah. Begitu diuji sakit jadi rajin ibadahnya, selalu ingat Tuhan, banyak berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ceramah kok disuguhi ngene bareng. Ya Allah, ya Allah, niki nek mangan yo piye ngene.
Allah, ya Allah. Sakit tapi dia bahagia. Kenapa? Karena dia jadi banyak berzikir, jadi dekat sama Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Stok. Subhanallah. Padahal ketika sehat itu banyak mengumpat, suka ngata-ngatain orang, misah-misuh. Begitu sakit, Allah, ya Allah, Allah, hatinya damai, bahagia karena dekat sama Allah. Ada kok, bener itu, ada orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Dia sakit lumayan parah, ada laki-laki muda sakit sampai opnam di rumah sakit. Ya mesti masuk opnam ono pos gerdu. Dia opnam di rumah sakit berminggu-minggu, dia dirawat, tapi dia merasakan kedamaian, dia merasa bahagia di rumah sakit itu. Bahkan sudah sembuh diajak pulang keluarganya, dia nggak mau, dia lebih bahagia di rumah sakit karena dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Loh. Bahagia bisa didapat dalam payah, capek, kelihatannya sengsara, menderita, tapi bahagia. Capek tapi bahagia. Bapak, ada laki-laki naik sepeda gunung itu Bapak, sepeda ongkel itu Bapak, yang dibonceng itu beras 1 kuintal, jalannya berlubang naik turun, dia petentengan, terus dia kayuh sepeda itu naik turun jalan berlubang-lubang, capek dia, keringet sak jagung-jagung, petentengan, sampai tempat hampir pingsan. Tapi ada juga yang sama-sama naik sepeda gunung, sepeda ontel, dia kayuh itu sepeda, yang dibonceng sama 1 kintal beratnya, jalan berlubang, naik turun, petentengan, keringat bercucuran, tapi dia ngerasa bahagia karena 1 kintal yang dibonceng adalah pacarnya. Lah ya bener, capek, payah, tapi bahagia. Saya kalau ditanya, ini safari dakwah Kalimantan, 1 hari kadang 3 titik, apalagi di Jawa 1 hari 4 titik, dan hampir tiap hari. Kayak ini aja saya dalam 1 minggu ini ada 12 agenda, belum perjalanannya 2 hari, 5 hari 12 agenda. Capek apa enggak? Capek. Payah apa enggak? Payah, tapi saya bahagia, saya senang karena saya dapat loh. Pikiranmu gak bahaya ta? Saya dapat barokah, saya dapat pahala, dapat manfaat, dapat banyak saudara. Kalau capeknya capek, payahnya payah. Ini tadi sampai didatengin dokter sama Pak Bupati, takut nanti malam saya nggak bisa ceramah. Payah, capek, tapi saya senang, saya bahagia. Oh. Pikiranmu gak enak blas dulu. Sehingga satuan kebahagiaan itu bukan rupiah, bukan dolar, tapi satuan kebahagiaan itu adalah hati. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Yang terpenting dalam hidup ini bukan apa dan berapa yang bisa kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Banyak orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Banyak loh, berhasil mendapatkan jabatan yang diinginkan, yang diidam-idamkan, tapi begitu jabatan dia dapatkan, dia nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Banyak pengen jadi jenderal, berhasil dia dapatkan pangkat jenderal itu, tapi nggak lama jabatan strategis dia pegang, tapi dia nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Banyak banget. Ini sebentar lagi musim pemilu, memasuki tahun-tahun politik, pol-polan naik idik-idik. Ini banyak orang-orang yang berebut pengen duduk di kursi dewan, pengen dapat jabatan, sehingga berbagai macam cara ditempuh, kampanye sana sini, duit digelontorkan, pamflet baliho disebar di mana-mana. Ini tepi-tepi jalan udah mulai banyak penampakan.
Nggih napa mboten? Iya, bahkan ada yang rela jadi penunggu pohon. Lo kan fotonya dipasang neng uwet, itu kan dia rela jadi penunggu pohon, sampai hantu-hantu pohon itu lari semua. Penunggu-penunggu pohon ketakutan karena udah ada penunggunya. Ada yang jadi penunggu jembatan. Wah, duit miliaran dia keluarkan, berhasil dia duduk di kursi dewan, berhasil dia jadi anggota legislatif, tapi baru 4 bulan udah kesandung masalah, dia malah duduknya di pesakitan, dia malah masuk penjara. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Percuma Bapak Mas, Anda berhasil mendapatkan perempuan cantik jadi istri Anda, tapi Anda nggak bisa merasakan karena Anda impoten misalnya. Nah, itu berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya memiliki kalau nggak bisa menikmati? Coba punya televisi lebar banget, gede banget, ukurannya 7.500 inch, tapi mata belek terus. Kapan menikmatinya? Mending televisi kecil tapi mata sehat, sewaktu-waktu bisa mentelengi. Betul? Betul? Punya kursi harganya 2.500.000.000, 2,5 M, tapi pantat bisulen pelentingan, bisulen pelentingan, bisulen pelentingan, nggak sempat duduk. Mending kursi jelek dari bambu, pakune pateng serongat, dipakai duduk ini ya, namanya pantat ini kecantol-cantol sampai berdarah-darah tapi sehat. Gitu loh, paham? Apa artinya Pak? Sampean punya istri cantik tapi sampean nanyang-nanyangen nih bentino. Gitu loh. Contoh ya, Nur, gajimu berapa? Ayo coba, tunjangannya berapa? Masya Allah, ini ruwet banget. Kamu pernah malak orang berapa kali? Itu kasus kamu lepas, padahal itu sebenarnya kasus besar. Kamu dapat berapa? Ayo itu ruwet ya. Makanya pinter Kapolres itu tahu diri bahwa kasusnya banyak, makanya mau gandul sama kiai. Lah dan kiai juga tahu diri. Kayak saya ini kalau nanti jadi masuk surga, nggak mungkin saya ya karena kenapa? Karena kemana-mana patwal selalu di depan saya, sehingga polisi insya Allah masuk surganya juga di depan saya, yang ngawal saya nanti. Cuma dalam mobil patwal itu nggak ada Kapolresnya. Nah ini perlunya sinergitas ya, makanya saya seneng ketua MUI sama ketua FKUB ikut hadir di forum ini. Saya seneng agar sinergi, karena banyak hal yang ketua MUI nggak mampu menjalankan, yang bisa menyelesaikan adalah Kapolres. Sebagaimana Kapolres tidak bisa menyelesaikan hal yang bisa menyelesaikannya itu ketua MUI sama ketua FKUB. Ini harus sinergi. Kiai nggak bisa tapi polisi bisa. Ada sesuatu yang polisi bisa tapi kiai nggak bisa. Contoh ya, ini contoh. Nah kalau Pak Kapolres ditanya tentang apa saja harta yang harus dizakati, kemudian zakatnya berapa, itu kan ya bukan wilayahnya beliau. Syarat rukunnya haji itu apa, bukan wilayahnya beliau, itu nanti wilayahnya ketua MUI sama FKUB ini kan, gitu loh. Tapi misalnya saiki ketua MUI lagi jalan, terus ada 20 pemuda yang mabuk berat. Wah, sambil nyekek botol itu dia, ya sambil pegang botol nih, 20 orang, geloyor, terus dideketi sama ketua MUI ini, kan kiai beliau. Ayo bubar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Kira-kira 20 pemuda yang mabuk tadi bubar, apa ketua MUI dilempar botol? Ya iso dikeprok botol. Itu bukan wilayah beliau nggak mungkin bisa. Itu wilayahnya Kapolsek misalnya, wilayahnya
polisi. Nah, kalau apalagi Kapolres yang datang bawa satu anggota aja, ayo bubar, geruduk tunggang langgang pontang panteng. Jadi dalam itu lebih sakti Kapolres daripada kiai. Loh, betul apa betul? Lah iya, makanya saya selalu sinkron komunikasi dengan teman-teman dari Polri, karena banyak hal yang kiai nggak mampu yang bisa menyelesaikan polisi, ngono loh. Mbok paham mbok enggak ngene iki ketoke. Sabar dan ketoke anggotane jenengan iki rada oon-oon. IQ-ne rendah kok iso klebu dadi polisi. Itu dulu tes masuknya gimana itu? Kok iso klebu dadi anggota Polri loh? Padahal plonga-plongo. Loh, setahu saya itu polisi itu seleksinya ketat loh. Harus cerdas loh polisi lah. Iku kok modelnya plonga-plongo. Ini jangan-jangan ada penyusupnya dan ini. Nah ini iya ya. Nggak melu nyangoni, lanjut. Jadi itu belum lagi dengan komponen-komponen yang lain, sehingga saya salut banget di Polres Lamando ini ada ngaji rutin, ngaji bulanan, ada pembinaan kerohanian. Terus wong saya baru datang 2 kali di Lamando saja selalu diculik sama Kapolres untuk ngisi acara semacam ini. Ini kan subhanallah luar biasa loh ini. Ini tepuk tangan untuk Polres Lamando ini. Bahkan Mapolres Sekalteng yang bisa mendatangkan saya 2 kali ini baru Lamando ini. Ini ya saking ndableke Kapolres saya gitu loh. Jadi saya ini waktunya mestinya harusnya istirahat setelah kemarin itu maraton ya jadwal kita. Ini harusnya saya sekarang istirahat dulu sebentar, nanti malam mulai go lagi, besok 3 agenda. Diculik sama makhluk itu. Jadi ya wes saking pengennya beliau memberikan pembinaan dan apa artinya kebersamaan persaudaraan di Mapolres Lamando ini subhanallah sesuatu yang memang harus diprioritaskan ya, supaya anggotanya disiplin, supaya anggotanya itu kinerjanya itu bukan hanya bernilai fit dunia hasanah saja, tapi juga menjadi bagian dari wafil akhirati hasanah. Itu intinya di situ itu. Jadi kalau tadi saya bilang orang itu sawang sinawang, demikian pula jangan dikira kalau udah disebut kiai jauh lebih baik daripada yang bukan kiai. Urusan agama pun enggak, jangan salah, orang itu plus minus, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Maka pada hakikatnya setiap manusia itu punya potensi kebaikan, tapi kadang-kadang dia nggak mampu menggali potensi itu sehingga nggak bisa terekspresi menjadi prestasi. NRP mu berapa? Mau ada orang yang bilang kayak gini, wah. Allah ya karim. Jadi ya memang Polres Lamando ini antik-antik orangnya, antik-antik. Saya jadi betah ya. Ya Allah ya karim. Itu loh. Jadi orang itu plus minus, nggak ada orang yang sempurna baik itu kan, nggak ada. Ya? Nggak ada. Dikira kalau jadi kiai itu mesti baik semua, terus nggak ada jeleknya. Masyarakat sementara ini kan ngelihat kalau wah kiai itu kayak orang suci, kayak nggak punya salah gitu. Sehingga ketemu itu masa cium tangan wolak-walik. Aku sampai tahu dicium tangan ini jempolanku kelebu no cangkeme barengan. Ya perkara molak-malik. Masya Allah. Ya sejujurnya ini saya boleh jujur dong. Sejujurnya ya, kalau saya ini wah kejelekannya banyak banget, jauh lebih banyak daripada orang pian sebarataan, jauh lebih banyak. Cuma Anda nggak tahu gitu loh. Andaikan Anda tahu kejelekan saya, nggak sudi dengerin omongan saya gitu loh. Nggak tahu kok. Jujur ya, kalau misalnya
saya pengen masuk surga dengan mengandalkan amal kebaikan saya, rasa-rasanya harapannya sangat tipis, bahkan mungkin nggak ada harapan, karena saya tahu kok betapa berapa ibadah saya, seperti apa sholat saya, yang bisa tahu ukurannya ya Allah sama saya, kayak apa puasa saya, berapa nilai sedekah saya, berapa banyak saya membantu fakir miskin, yatim piatu, berapa nilai sosial saya, berapa banyak saya mengabdikan diri untuk masyarakat. Saya tahu kebaikan saya ukurannya berapa. Saya juga tahu persis berapa banyak kesalahan, kezaliman, dosa-dosa yang saya lakukan. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang nggak ingat dosa, itu saya nggak percaya. Eleng Kapolres biar penggaweannya tawuran. Saya ini tukang melerai orang tawuran. Dulu ya raja tawuran ini, ketua geng ini dulu. Ada trek-trek jalan, lompat, tantang orang sana, datengin. Ini makhluk ini. Mesti ingat, nggak mungkin nggak ingat. Biar penggaweannya nyolong pelem, nyolong. Ya sama, saya juga ingat betul kenakalan saya, dosa-dosa saya berapa. Andaikan ditakar, nggak sebanding, jauh lebih banyak kesalahannya, jauh lebih banyak dosanya. Jadi misalnya kalau saya mau jujur, nggak ada harapan masuk surga kalau mengandalkan amal. Terus saya berpikir, Nabi Adam yang udah jadi penghuni surga, lama tinggal di surga, cuma gara-gara salah sekali aja diusir, dikeluarkan dari surga. Itu padahal Nabi Adam udah lama tinggal di surga, salahnya cuma satu, dikeluarkan. Lah kita pojokannya surga aja belum pernah lihat, kesalahan sambrek, lu kok malah pengen masuk. Dalam hal ini kita itu memang agak tidak waras lah. Coba dipikir toh, Nabi Adam yang wis wong lawas menjadi penghuni surga lama, salahnya cuma satu, dikeluarin. Lah kita belum pernah tahu gang-gang di surga, pojokane swarga gak tahu ngerti, salah sak pirang-pirang malah pengen masuk. Jadi kalau bicara kejelekan saya, banyak banget, sampean kan nggak tahu. Yang paling tahu ya istri saya. Karena istri saya itu tahu kesalahan saya semua, bahkan segala sesuatu tentang saya, seapa-apaku kabeh ndekne roh. Makanya ya saya itu kalau ceramah di hadapan khalayak puluhan ribu manusia biasa, saya 2,5 jam bisa saya suruh ceramah di hadapan puluhan ribu orang biasa. Tapi jujur saya disuruh ceramah di hadapan istri saya seorang, saya nggak bisa, karena dia tahu kejelekan-kejelekan saya. Loh iya bener, saya suruh ceramah di hadapan puluhan ribu orang biasa, ratusan ribu orang bisa saya ceramah. Tapi untuk ceramah di hadapan istri saya nggak bisa. Misalnya dia lagi ngambek, habis lanang jolok menangi dewe, nah aku duwe pendapat dene gak kelem nurut, tapi lah pendapatnya dene aku kudu manut. Rumah tangga ki mesti apa-apa ya musyawarah, njupuk kalah-kalahan koyo ngono kok kayak duwe aku ya mek titik, sampai saiki ngene iki wis entek rumangsane kene gak bingung obat duwe. Saiki apa-apa larang, coba dene sing blonjo nek nyukupno duwe sakmun misalnya ya. Terus tak nasihati misalnya, nggak boleh gitu. Istri itu jangankan ngomelin suami, bicara lebih keras daripada suami itu nggak boleh. Kanjeng Nabi kan wis dawuh, gak usah nabi-nabian misalnya gitu. Selesai wes selesai. Loh, bukan cuma gitu, misalnya ya dia lagi ngambek misalnya, lagi ngambek misalnya, seringkut terus duduk plek, tak ceramai, assalamualaikum warahmatullah. Saya salam belum selesai pret tinggal nyingkrih wesan itu. Wah kalau lagi gondok, kalau lagi ngambek menakutkan. Dan itu kenapa hari ini ketua cabang Bayangkari nggak hadir itu, karena kalau hadir wah masalah besar ya. Lo bener itu berlaku untuk semua. Wong lanang yang menang gayane tok, gayane AKBP dibentak istri ya goblok dadak. Iya gitu. Jadi makanya udah
perempuan itu sungguh luar biasa, sehingga polisi polisi laki-laki sama poluan itu lebih tegas poluan rata-rata. Loh bener, poluan nggak bisa dinego. Nek wedok wangel dinego, wangel kabak sumdai gampang. Nah, kono di perdutan nalan malah. Nah sini ini glodong ini gitu dalam jaya. Nyandi lho sih. Bubu oke nih lu, kono nih kamar dhuwur, kerja lah. Jilani sing rawani. Oke enak yo jeruk banget. Bisa mau nanya, Bang? Menurut saya, iya lah kalian punya di klis. Diam apa? Isu ini sudah gue. Dan gigi wayang gigi teraket dengan. Wayang gigi terkerek loro. Mang nih gue amar ngenteni ubah di motor mang gue amar kan loro. Tendang itu orang. Jajal tuh yang ini, aku juga ingat sengit ke hitam, loro jadi tak ingat. Untuk pengisian ikan dulu. Tahu orang melek yang kayak, karena enggak kan bawa enggak kan jangan, monet kan gue paling. Itu di paruh loh orangnya ngono. Iya, yang kucing napake ngerti kan. Sini tidak kebetulan kita ganjil. Mbak siapa yang akan musuh? Kalau yang baik dan juga orang tak mau nyapu itu mbak yang mungkin mbak Erewan itu orang tanggung loh jalan memang. Ya, orang kakek di juara bayang harus main ketuanya mundur bayang nyanyi loro watuk dua iki buak di iki ora video ayo viral kali lang go rapi betul betul mana nih kurang lawan ngono sembun lawan gitu Iron di lelebak aku sih kan mana yang bagus tak kunci jangan banyak
Nggih, nggih. Sing duit kuwi. Ah, ingkar kan dopo. Ora rapi kuwi. Pasukan iku ngono tuwa. Berarti nyerang nih gas ini Kuwi piye ya? Wong kuwi tak arep kan. Nah, ini makan kuwi yang main to. Bukan super bad. Tapi lo, tembakannya kan belum pernah sono.